Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Dalam seri ke-115 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Suherman sebagai orang desa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Memutuskan untuk tinggal sementara di sebuah goa yang terletak di lereng Gunung Anjasmara di bagian utara. Karena gagal menemukan seorang guru seperti yang diharapkan, Rakuti bermaksud memperdalam sendiri ilmu kanuragan yang dimilikinya selama ini. Malam itu, Rakuti memparingkan tubuhnya di atas lempengan batu. Angin bertiup dengan lembut. Mendadak Rakuti mencium bau yang tidak sedap. Bau apa ini? Seperti bau busuk. Seperti bau tubuh manusia yang tidak pernah dibersihkan. Coba, aku akan melihat keluar sebentar. Rakuti berdiri di depan mulut goa. Dia menengok ke sekitarnya. Matanya menatap lembah-lembah dan bayangan-bayangan pohon diterpa cahaya bulan
Tapi dia sama sekali tidak menangkap bayangan sesuatu yang hidup. Bau itu sudah tidak ada lagi. Aneh sekali. Jelas bau tubuh manusia. Aku yakin ada seorang manusia datang mengintai ke tempat ini. Aku yakin, sekalipun aku tidak dapat membuktikan kehadirannya. Kalau memang dia manusia, siapa dia? Jangan-jangan dialah makhluk jahat seperti yang diceritakan perambah hutan. Persetan. Kalau dia berani menggangguku, dia akan berhadapan dengan tombak Patmayoni. Rakuti kembali masuk ke ruangan goa. Setelah beberapa saat lamanya membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu, akhirnya Rakuti terlelap juga. Dia tidur dengan nyenyak. Barangkali Rakuti bermimpi telah menjadi Raja Majapahit di dalam tidurnya. Pagi harinya, Rakuti mencoba untuk berlatih ilmu kanuragan sendiri. Di depan mulut goa ada sebuah tanah sedikit lapang. Disitulah Rakuti berlatih. Udara pagi yang nyaman membuat tubuh Rakuti menjadi segar dan bersemangat. Aku tidak tahu apakah dengan berlatih sendiri aku akan memperoleh banyak kemajuan. Tapi aku tidak mempunyai cara yang lain. Sampai sekarang, aku belum menemukan seorang guru yang kuanggap memenuhi syarat. Sayang sekali. Kalau saja aku sudah dapat menemukan guru, tentu aku tidak akan berlatih sendirian seperti ini. Aku akan berlatih di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni. Kembali Rakuti memainkan beberapa jurus yang sudah dikuasainya secara baik. Jurus-jurus itu dia peroleh dari almarhum orang tuanya sewaktu masih hidup. Jurus itulah yang membuat Rakuti mendapat julukan harimau jantan dari desa Ganding. Maka demikianlah, mulai hari itu, Rakuti berlatih sendirian memperdalam ilmu kanuragan. Untuk sesaat lamanya dia melupakan kehadiran seorang guru. Dia terus berlatih sendiri. Dia menyepak ke sana kemari, menendang ke sana kemari, memukul dan menyikut. Rakuti berlatih dengan penuh semangat tinggi. Sudah hampir 30 hari lamanya Rakuti tinggal di lereng gunung Anjasmara. Dia berlatih sendirian saja. Selesai berlatih, dia pergi ke hutan di sekitar goa untuk mencari buah-buahan yang bisa dimakan. Tubuhnya menjadi semakin kuat dan sentosa. Semua itu karena terpaan angin malam dan suasana alam yang masih liar. Malam harinya, sebelum tidur, Rakuti menyibukkan dirinya dengan membuat sebuah patung batu. Dia memahat patung batu itu dengan tombak Patmayoni. Patung batu itu menyerupai kepala seorang manusia yang usianya sudah cukup tua. Rambutnya tergerai sampai ke bahu. Pandangan matanya sangat tajam. Patung batu itu ukurannya cukup besar, tingginya hampir mencapai dada Rakuti. Ya, sudah hampir selesai. Kaulah nanti yang akan menjadi guruku. Kaulah nanti yang akan menunggu latihan-latihanku. Kau akan kuletakkan di depan mulut goa. Dan kau akan memperhatikan setiap jurus-jurus yang kumainkan. Kaulah guruku. Guru yang tidak pernah bicara, tapi memberikan semangat yang tinggi kepadaku. Rakuti
tersenyum puas sambil mulai bekerja lagi memahat patung-patung yang sudah hampir selesai. Rakuti bekerja tanpa mengenal lelah. Menjelang tengah malam dia berangkat tidur, dan malam berikutnya dia kembali bekerja memahat patung-batunya. Setelah beberapa hari lamanya, akhirnya Rakuti menyelesaikan patung-patungnya. Bagus. Bagus sekali. Sekarang selesailah pekerjaanku. Dan aku benar-benar sudah memperoleh seorang guru. Kau mau bukan menjadi guruku? Kau memang tidak perlu menjawab. Tapi aku tahu kau bersedia mengangkatku sebagai murid. Terima kasih. Terima kasih, guru. Aku percaya penuh kepadamu. Kaulah yang akan mengajariku daya-daya ilmu kesaktian. Kaulah yang akan mengubah hidup Rakuti. Kaulah yang akan menjadikan Rakuti seorang pendekar pilih tanding. Terima kasih. Terima kasih, guru. Sekarang marilah. Bukan di sini tempat guru. Marilah. Saya akan membawa guru ke tempat di mana seharusnya guru berada. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggeser patung batu. Dia mendorong dengan hati-hati. Dia takut patung yang bentuknya menyerupai kepala manusia itu menjadi rusak. Setelah sedikit demi sedikit bergeser, patung yang ukurannya cukup besar itu pun meninggalkan tempatnya semula. Dan sekarang patung itu sudah sampai di depan mulut goa. Rakuti berhenti dan menyeka keringat yang mengucur di wajah dan lehernya. Cukup. Dia akan kutempatkan di sini. Sekaligus, dia akan menjadi penunggu ruangan gua ini. Nah, guru, duduklah di sini. Lihat, dan perhatikanlah setiap kali aku berlatih kanuragan. Aku akan memainkan beberapa jurus di halaman gua ini. Guru sudi memperhatikannya, bukan? Lihatlah, guru. Rakuti bergerak dengan lincah sekali. Kakinya menendang kiri kanan, dan tangannya memikul serta mengikut. Kadang-kala dia bergulingan di atas tanah, bangkit kembali, dan berjungkir balik di udara. Suatu saat dia seolah-olah menerkam bagaikan seekor raja wali. Dan pada saat lain, tangan kanannya mematuk bagaikan jurus-jurus ular berbisa. Setelah beberapa saat lamanya menari-nari di halaman goa, akhirnya Rakuti berhenti. Dia menghampiri patung batu dan berlutut di hadapannya. Ampun, guru. Saya sudah memainkan 6 jurus di depan guru. Saya sudah sangat hafal garis-garis jurus itu. Saya sudah sering kali mempergunakannya untuk melawan musuh-musuh. Bagaimana pendapat guru? Oh, ampun, guru. Jadi menurut pendapat guru, gerakan saya masih terlihat lamban? Baiklah, saya akan berusaha memperbaikinya. Saya mohon doa restu guru. Saya mohon tambahan semangat. Saya yakin dengan kehadiran guru, usaha saya tidak akan sia-sia. Saya pasti akan segera memperoleh kemajuan-kemajuan. Sekarang, lihatlah guru. Saya akan bergerak lebih cepat. Saya akan bergerak secepat angin. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Maka demikianlah Rakuti berlatih ilmu kanuragan di depan guru ciptaannya sendiri.
Han Guru itu berupa sebuah patung batu yang ukurannya cukup besar. Dengan tekun Rakuti berlatih setiap hari. Di sela-sela latihan, Rakuti nampak bercakap-cakap dengan patung batunya. Dia menganggap patung batunya itu merupakan barang yang hidup, yang sangat dihormati, yang sangat disanjung dan dipuja-puja. Dia berusaha menghadirkan seorang guru hidup di dalam patung batu ciptaannya sendiri. Ya. Hop, hop, hop. Bagaimana sekarang, Guru? Apakah saya sudah memperoleh kemajuan-kemajuan yang berarti? Terima kasih, Guru. Saya akan terus berlatih di bawah pengawasan Guru. Sekarang saya tidak ragu-ragu lagi, Guru. Saya pasti berhasil. Ampun, Guru. Saya akan pergi sebentar untuk mencari makanan. Sementara itu, silahkan Guru istirahat. Saya hanya sebentar. Saya akan segera kembali, Guru. Rakuti berlari-lari kecil menyusuri semak belukar di belakang dinding goa. Dia masuk ke tengah-tengah hutan dan mencari buah-buahan yang sekiranya dapat dimakan. Setelah perutnya merasa cukup kenyang, Rakuti pergi mencari air minum. Dia menemukan sebuah sungai kecil yang airnya cukup bening. Rakuti membasahi kerongkongannya, mencuci kaki, tangan, wajah serta rambutnya yang kusut. Dan setelah itu Rakuti kembali berlari-lari menuju goa tempat tinggalnya. Dari jauh dia melihat patung batunya masih duduk di depan mulut goa. Rakuti merasa sangat girang. Dia seperti benar-benar mempunyai seorang guru yang bersedia membimbingnya, menganggapnya sebagai murid kesayangannya. Guru, ampun Guru, ampun. Kalau sekiranya Guru terlalu lama menunggu, saya harus mencari air bersih untuk minum. Sekarang saya siap meneruskan latihan-latihan. Guru, apa yang terjadi, Guru? Rakuti tersentak begitu melihat patung batunya. Matanya tak berkedip. Mendadak wajahnya berubah menjadi merah padam. Rakuti kelihatan sangat marah. Ya, bagaimana tidak? Baru saja ditinggal pergi ke hutan mencari buah-buahan. Dan pada saat kembali lagi, patung batunya sudah tidak mempunyai daun telinga sebelah. Guru, siapa yang telah melakukan perbuatan ini? Siapa yang telah berani menghina kita, Guru? Kurang ajar. Akan kubunuh orang itu. Kasihan kau, Guru. Sekarang, Guru tinggal mempunyai sebelah daun telinga. Ada tangan-tangan jahil yang telah memotong telinga Guru. Keparat. Setan alas. Akan ku cari orang itu. Akan ku bunuh dia. Akan ku potong-potong tubuhnya. Siapa itu? Awas! Jangan lari! Jangan lari! Kataku. Maafkan saya, Tuan. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud mengganggu Tuan. Kau? Bukankah kau perawat hutan yang kutemui beberapa waktu yang lalu di lereng bawah sana? Benar, Tuan. Benar. Dulu saya pernah memperingatkan Tuan agar jangan naik ke atas lereng. Saya seorang perawat hutan, Tuan. Lalu apa maksudmu mengintipku? Maaf, Tuan. Maaf.
Saya tidak sengaja. Saya tersesat jalan, Tuan. Kau jangan berdusta. Kau pasti mempunyai maksud yang tidak baik kepadaku. Maaf, Tuan. Saya bersungguh-sungguh. Saya tersesat jalan, Tuan. Saya sedang mencari kayu bakar di hutan sebelah sana. Sebenarnya, saya sudah ingin turun, Tuan. Saya lihat kabut tebal bergulung-gulung datang. Saya lari-lari, Tuan. Dan akhirnya saya tersesat. Saya benar-benar tidak sengaja mengintip Tuan. Aku tidak percaya pengakuanmu. Pasti kau yang telah memotong telinga guruku. Apa, Tuan? Saya memotong telinga guru Tuan? Jangan mungkir. Jangan berpura-pura. Atau kau ingin melihat tanganmu kupatah-patahkan? Tuan, aduh, ampun Tuan, ampun. Aduh, sakit Tuan, sakit. Lepaskan tangan saya, lepaskan Tuan. Akan kulepaskan. Tapi akui dulu perbuatanmu. Bukankah kau yang telah berani memotong telinga guruku? Aduh, kurang ajar sekali. Kau ingin mencari mati ya? Kau ingin menantangku? Aduh, ampun Tuan, ampun. Saya tidak mengerti apa yang Tuan katakan. Saya merasa tidak berbuat apa-apa, Tuan. Aduh. Saya hanya tersesat jalan, Tuan. Sehingga saya sampai ke tempat ini. Aku tidak percaya. Aduh. Ampun, Tuan, ampun. Nanti patah tangan saya, Tuan. Aduh. Kalau tangan saya patah, saya tidak bisa menjadi perambah hutan lagi. Saya tidak bisa bekerja lagi mencari kayu bakar, Tuan. Ampun, Tuan. Aduh. Ampuni saya, Tuan. Lepaskan tangan saya. Aduh. Kalau kau masih juga tidak mau mengakui perbuatanmu, kau akan kubinasakan di tempat ini. Aduh. Saya harus mengakui bagaimana, Tuan? Saya merasa benar-benar tidak berbuat sesuatu. Tuan, aduh. Saya menyesal sekali. Mengapa saya tersesat sampai ke tempat ini? Aduh, ampun Tuan. Ampun. Saya benar-benar menyesal, Tuan. Jadi kau masih keras kepala. Kau masih tidak mau mengakui perbuatanmu. Akui saja. Katakan cepat. Katakan bahwa kau yang telah memotong telinga guruku. Dan sekarang juga aku akan meremukkan tulang-tulangmu. Tuan. Ampun, Tuan. Jangan, Tuan. Janganlah tangan saya dipatahkan. Aduh. Bagaimana ini? Aduh. Mengapa nasibku sial begini? Aduh. Tuan. Ampuni saya, Tuan. Saya benar-benar tidak merasa berbuat sesuatu yang tidak baik kepada Tuan. Aduh. Saya tidak bermaksud mengganggu Tuan. Sungguh, Tuan. Sungguh mati, Tuan. Untuk apa saya berbohong, Tuan? Tak ada gunanya saya berdusta. Saya hanyalah seorang perambah hutan, Tuan. Sekalipun Tuan benar-benar ingin mematahkan tangan-tangan saya, bagaimana caranya saya mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan, Tuan? Kalau begitu, lebih baik kau mampu saja. Tuan. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Tuan. Aduh, Tuan. Aduh. Baiklah, Tuan. Baiklah. Kalau memang Tuan tidak percaya kepada saya, baiklah. Saya pasrah, Tuan. Tuan boleh membunuh saya. Tapi satu hal saya mohon. Setelah Tuan membunuh saya, tolong kuburkan mayat saya secara baik. Janganlah tubuh saya dicampakkan ke hutan atau ke dasar jurang. Saya tidak ingin raga saya menjadi mangsa binatang buas. Tolonglah saya, Tuan. Tolong, Tuan. Penuhi permohonan saya ini. Rakuti tertegun sesaat mendengar perkataan laki-laki setengah tua itu. Dia menjadi ragu-ragu sekarang. Dia tidak yakin lagi bahwa laki-laki itulah yang telah berbuat usil.
Jadi kau rela mati di tanganku? Saya rela, Tuan. Saya rela. Karena saya memang tidak mempunyai pilihan lain. Jangan bodoh. Kalau kau mau mengakui perbuatanmu, kau akan segera kulepaskan. Akui saja. Akui saja. Tuan, apa yang harus saya akui di depan Tuan? Saya merasa tidak berbuat apa-apa, Tuan. Dengar. Aku mempunyai sebuah patung batu. Patung batu itu kuletakkan di depan mulut gua. Patung itu sudah kuanggap seperti guruku sendiri. Aku sangat menghormatinya. Aku sudah menganggapnya seperti benar-benar guruku sendiri. Dan tiba-tiba, ketika aku baru saja kembali dari tengah hutan mencari makanan, telinga patung batuku itu lenyap sebelah. Bagaimana aku tidak marah? Bagaimana aku tidak menjadi kesal dan gusar? Tapi Tuan, untuk apa saya melakukan perbuatan usil seperti itu? Saya memang melihat Tuan sedang bercakap-cakap dengan patung itu. Tapi saya sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi, Tuan. Kalau begitu, baiklah. Nampaknya aku bisa mempercayai kata-katamu. Baik, kau boleh pergi sekarang. Tuan, benarkah Tuan melepaskan saya? Jadi saya boleh pergi sekarang, Tuan? Cepat pergi, sebelum pikiranku berubah kembali. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tapi maaf, Tuan. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuan. Kau tidak usah menyampaikan apa-apa. Cepat pergi sana. Tapi ini untuk keselamatan Tuan. Apa yang akan kau sampaikan? Maaf, Tuan. Kalau memang benar apa yang telah Tuan ceritakan mengenai telinga patung batu itu, saya menjadi curiga, Tuan. Jangan-jangan makhluk jahat itulah yang telah melakukannya. Makhluk jahat? Iya, Tuan. Maksudmu makhluk jahat yang sering mengganggu keramba hutan? Benar, Tuan, benar. Saya kira dialah pelakunya. Harap Tuan hati-hati. Konon kabarnya makhluk itu sangat jahat, Tuan. Dia jauh lebih jahat dibandingkan seekor macan yang sedang lapar. Nah, Tuan, saya pergi. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Makhluk jahat. Benarkah apa yang dikatakan perambah hutan itu? Benarkah makhluk jahat yang telah memotong telinga guru? Kurang ajar. Kalau begitu, aku akan mencari makhluk itu. Aku akan membalas perbuatannya. Aku akan mencincang tubuhnya. Rakuti segera melompat. Tak lama kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohon liar. Rakuti benar-benar merasa geram karena ada tangan-tangan jahil yang datang mengganggunya. Dia menerabas masuk ke dalam hutan, mencari orang yang telah berani menghinanya. Matanya menatap liar ke sana kemari. Tapi setelah beberapa saat lamanya mencari, dan ternyata usahanya belum juga berhasil, Rakuti melangkah kembali dengan lesu ke arah goa tempat tinggalnya. Rakuti berlutut di depan patung batu, gurunya. Ampun, guru. Saya sudah berusaha mencari orang itu. Kalau saja saya dapat menemukannya, kalau saja saya dapat menangkap orang itu, maka tubuhnya akan lumat saya cincang. Saya tidak terima. Saya benar-benar merasa terhina. Ampun, guru. Saya telah gagal. Saya berjanji, suatu saat
saya dapat menemukan orang itu. Penghinaan ini harus dibalas dengan setimpal. Si tangan jahil itu harus mendapatkan ganjaran atas perbuatannya yang jahil. Rakuti masih berlutut di depan patung gurunya. Wajahnya membayangkan rasa kecewa yang dalam. Perlahan-lahan Rakuti mengangkat wajahnya. Dan pada saat berikutnya... Oh, Guru! Guru! Kembali Rakuti tersentak. Bibirnya gemetar, tapi tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Lidahnya hanya mampu mendesiskan kata guru. Wajahnya merah padam, matanya bernyala-nyala dibakar api amarah, dan matanya tidak lepas memandang patung batu yang sekarang sama sekali tidak mempunyai telinga. Oh, Guru! Guru! Oh, Guru! Kasihan kau, Guru. Maafkan aku. Maafkan. Karena aku telah lengah menjagamu. Keparat. Aku harus bisa menangkap penjahat itu. Aku tidak terima melihat penghinaan ini. Oh, Guru. Jangan khawatir, Guru. Aku berjanji akan meremukkan kepala orang itu. Oh, Guru. Hatimu pasti sakit sekali. Demikian pula hatiku. Hati kita benar-benar terluka oleh si tangan jahil. Apa maksudnya? Perbuatan laknat siapa ini? Tidak. Aku tidak akan membiarkan seorang pemberani menghina guruku. Aku pasti akan membalas dengan lebih kejam. Oh, Guru. Percayalah padaku. Aku akan dapat menangkap orang itu. Dan tubuhnya akan kuseret kemari. Biar dia merintih-rintih. Biar dia mengerang kesakitan. Sekalipun dia akan melolong-lolong sampai ke atas langit. Aku tidak akan peduli. Aku akan menyeret ke hadapanmu, Guru. Dan aku akan memotong-motong tangannya. Aku akan mengerat jari-jarinya. Matanya akan kucongkel. Mulutnya akan kupasak dengan kayu hutan. Nanti kau akan menyaksikannya, Guru. Guru. Kasihan kau, Guru. Sampai hati orang itu menghinamu seperti ini. Sampai hati dia membuatmu cacat seperti ini. Guru. Guruku. Guruku. Semula Rakuti bermaksud kembali mencari si tangan jahil. Tapi dia segera mengurungkan niatnya karena malam tiba. Bayangan-bayangan gelap menyelinap di balik pohon hutan. Kabut tipis turun perlahan dan udara menjadi semakin dingin. Rakuti tiba-tiba mempunyai pikiran lain. Malam itu dia sengaja tidak akan tidur. Dia akan mengintai. Dia akan berjaga-jaga. Dia benar-benar ingin meringkus si tangan jahil. Sudah sebulan lebih aku tinggal di tempat ini. Apakah aku memperoleh kemajuan? Apakah akhirnya aku akan berhasil meningkatkan kemampuanku dalam hal ulah kanuragan? Kalau aku sampai tidak berhasil, aku tidak akan turun ke sana, berkumpul kembali bersama manusia lain. Aku akan memencilkan diriku untuk selama-lamanya di tempat ini. Lebih baik mati daripada harus menelan kegagalan. Siapa orang yang telah berani berbuat jahil kepadaku? Setan jahanam. Dia pasti bermaksud mengejek aku, menghina aku.
Apa tujuannya kalau bukan untuk menghina dan mengejek? Berani sekali dia memotong telinga guruku. Itu sama halnya dia berani memotong leher Rakuti. Ya, siapapun dia orangnya, pasti dia mempunyai sesuatu yang dibangga-banggakan. Ada dua kemungkinan. Dia orang gila, atau dia orang yang mempunyai ilmu cukup tinggi. Aku mendengar suara langkah-langkah manusia. Pasti dia yang datang. Akan kusergap orang itu. Akan kuringkus dan kuseret ke depan guru. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Perlahan-lahan Rakuti merangkak ke mulut goa. Angin dingin menerpa wajahnya. Hati Rakuti berdebar-debar. Dia yakin si tangan jahil yang datang. Dia merangkak sambil menahan napas. Pada saat itulah Rakuti melihat sebuah bayangan berkelebat di balik pohon. Hei, berhenti! Jangan lari! Jangan lari! Nah, apa katamu sekarang? Ke barat, setan alas. Kau tidak mungkin meloloskan diri. Ayo, balikkan punggungmu dan hadapilah Rakuti. Rakuti mengencangkan otot-ototnya untuk menahan hawa amarah. Tangan kanannya meraba gagang tombak Patmayoni. Sementara itu di hadapannya, di bawah bayangan pohon-pohon rindang, seorang laki-laki berdiri tegar membelakanginya. Ayo, balikkan punggungmu. Jangan sembunyikan wajahmu di balik malam. Hadapilah Rakuti. Bukankah kau yang telah menghina dan mengejek Rakuti? Jangan berlaku pengecut. Jika kau merasa dirimu laki-laki, kau pasti tidak akan melarikan diri. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kau sudah berani menghinaku. Kau sudah berani menghina guruku. Karena itu, kau harus mendapat balasan yang setimpal. Ayo, balikkan punggungmu itu. Atau aku akan membobol lambungmu dari belakang. Tiba-tiba laki-laki yang berdiri di hadapan Rakuti membalikkan punggungnya perlahan-lahan. Ternyata dia seorang laki-laki yang sudah cukup tua. Rambutnya panjang sampai ke bahunya. Dadanya bidang. Samar-samar Rakuti dapat melihat pakaian yang dikenakannya. Laki-laki itu telanjang dada. Sementara bagian tubuhnya yang lain tertutup akar-akaran dan kulit-kulit kayu hutan. Rakuti mencium bau yang kurang sedap. Bau tubuh manusia yang tidak pernah dicuci. Busuk. Baumu busuk sekali. Sama persis dengan pekerjaanmu. Kau pastilah manusia setengah siluman. Kaukah itu yang sering mengganggu orang-orang desa di sebelah bawah sana? Apakah kau tidak mempunyai lidah untuk bicara? Siluman jahanam. Kau tidak bisa menakut-nakuti Rakuti. Aku bukan bangsa manusia yang mudah ditakut-takuti. Kau pikir kau ini siapa? Kau boleh membuat hati warga desa di bawah sana menjadi kecut. Kau boleh menakut-nakuti mereka dengan lagat dan gayamu yang memuakkan. Tapi jangan kau lakukan hal itu terhadap Rakuti. Kurang ajar! Mengapa kau hanya berdiri di situ? Kau akan segera mampus di tanganku. Hei, jangan lari! Awas! Jangan lari kataku!
Dasar makhluk jahanam, laki-laki pengecut. Ternyata kau tidak berani menghadapiku. Kau pastilah orang sinting yang tidak mempunyai masa depan. Aku gagal menangkap orang itu. Mengapa dia sama sekali tidak membalas waktuku serang? Tapi aku dapat menangkap kelincahan gerakannya. Siapa orang itu? Mengapa aku harus bertemu dengan orang-orang aneh? Belum lama aku bertemu dengan perwujudan Resi Malalita. Sekarang aku bertemu dengan siapa lagi? Sungguh sulit menemukan seorang guru. Rupanya aku memang masih harus sabar menunggu. Orang itu pasti tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan terus mengincar dan mengintipku. Apalagi yang akan dilakukannya? Mungkinkah dia bermaksud membunuh aku? Perlahan-lahan Rakuti meninggalkan hutan, dan dia berjalan kembali ke goa tempat tinggalnya. Selama berjalan, Rakuti masih terus memikirkan siapa laki-laki yang bertangan usil. Rakuti terus melangkah dengan gontai. Mendadak dia terkejut begitu sudah mendekati mulut goa. Dia melihat patung-batunya, benda yang selama ini dianggap sebagai gurunya, telah lenyap. Rakuti seperti orang kebingungan. Dia berlutut di depan mulut goa, sementara tangannya meraba puing-puing batu yang berserakan di sana-sini. Puing-puing itu adalah bekas patung-batunya yang telah hancur berantakan. Guru, mengapa kau menjadi begini? Siapa yang telah berbuat keji ini? Katakanlah, Guru. Katakan siapa yang telah melakukannya. Oh, Guru, akhirnya kau hancur luluh. Aku menyesal sekali. Aku menyesal karena tidak dapat menjagamu dengan baik. Ampunilah aku, Guru. Ampunilah Rakuti. Aku murid yang tidak berbakti. Aku murid yang sembrono. Tidak seharusnya aku meninggalkanmu. Guru, sekarang aku tidak mempunyai guru lagi. Guru telah hancur berkeping-keping. Guru telah musnah bersama angin malam yang jahat. Ampunilah aku, Guru. Ampunilah aku, Guru. Rakuti menangis berseduh-seduh sambil berusaha mengumpulkan puing-puing batu. Setelah puas menyatakan rasa kesedihannya, perlahan-lahan Rakuti merangkak ke dalam goa. Dia menyandarkan tubuhnya yang lemah lunglai pada dinding goa. Malam terus merambat perlahan-lahan. Rakuti memejamkan matanya. Dia berusaha melupakan peristiwa-peristiwa pahit yang telah menimpa dirinya. Dewata Agung, apakah aku harus gagal? Apakah semua ini pertanda kegagalanku? Oh, tidak. Aku tidak bisa menelan kegagalan. Lebih baik aku mati daripada harus gagal. Siapa itu yang duduk di depan mulut gua? Aneh sekali. Berani sekali orang itu. Apa maksudnya dia duduk di situ?
Rakuti berusaha melebarkan bola matanya untuk menembus keremangan cahaya malam. Samar-samar dia dapat melihat seorang laki-laki duduk dengan tenangnya di depan mulut goa, di tempat patung-patungnya biasa diletakkan. Hati Rakuti berdebar-debar. Dia merasa akan mendapat kesulitan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan